Industri produk merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri ini menghasilkan berbagai jenis produk, salah satunya produk obat. Inside Factory akan membahas proses produksi mengenai salah satu industri produk obat di Indonesia. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Dengan luas 35.000 meter persegi, pabrik Kimia Farma terletak di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Kimia Farma telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Industri formulasi ini telah memperoleh sertifikat cara pembuatan obat yang baik atau biasa disingkat CPOB. Dengan dukungan kuat riset dan pengembangan, segmen usaha yang dikelola oleh perusahaan induk ini memproduksi obat jadi dan obat tradisional, dan produk-produk turunannya serta menerapkan sistem manajemen mutu. Kimia Farma Plant Jakarta merupakan salah satu pabrik yang dimiliki oleh PT Kimia Farma Persero Tbk. Untuk produk unggulannya adalah produk dari golongan antiretroviral, karena PT Kimia Farma merupakan satu-satunya industri farmasi di Indonesia yang membuat atau memproduksi obat antiretroviral. Kegiatan operasional Kimia Farma meliputi distribusi untuk produk-produk seperti produk kosmetik, produk farmasi obat demam atau paracetamol, produk obat suplemen, obat multivitamin, dan masih banyak produk lainnya. Masing-masing jenis obat mempunyai jenis dan karakteristik tersendiri dalam proses produksi. Pengadaan bahan awal hendaklah hanya pemasok yang telah disetujui dan memenuhi spesifikasi yang relevan. Semua penerimaan, pengeluaran dan jumlah bahan tersisa hendaklah dicatat dengan diberi keterangan mengenai pasokan, nomor batch atau lot, tanggal penerimaan, tanggal pelulusan, dan tanggal kadaluarsa. Penyerahan bahan hendaklah dilindungi dari pencemaran mikroba. Proses ini dianggap sebagai bagian dari siklus produksi dan harus dijaga kesterilannya. Penimbangan dilakukan pada area yang dapat mengontrol debu untuk mencegah kontaminasi silang. Penimbangan dilakukan oleh 2 personil. Satu orang bertugas melakukan penimbangan dan 1 orang lainnya bertugas mengawasi atau mengecek kebenaran penimbangan. Semua pengaturan yang dibuat dengan tujuan untuk memastikan bahwa obat dihasilkan dengan mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Cara pembuatan obat yang baik atau CPOB bertujuan untuk menjamin obat yang dibuat secara konsisten, memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Bahan-bahan tersebut harus selalu disertai dengan Certificate of Analysis atau CA yang dapat disesuaikan dengan hasil pemeriksaan. Mengolah bahan kimia farmasi, biologi, dan lainnya yang diperlukan guna pembuatan persediaan produk farmasi. Suatu bahan baku tertentu dapat digunakan untuk memproduksi beberapa macam obat-obatan melalui proses pencampuran dengan bahan pembantu yang berlainan. Kondisi daerah pengolahan hendaknya dipantau dan dikendalikan sampai tingkat yang disyaratkan. Wadah dan penutup yang dipakai untuk bahan yang akan diolah, untuk produk antara dan produk ruahan harus bersih untuk melindungi produk dan bahan terhadap pencemaran atau kerusakan. Kegiatan pengolahan dilakukan mengikuti prosedur tertulis yang telah ditentukan. Semua bahan yang akan dipakai untuk produksi obat hendaknya diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan. Kondisi daerah produksi pengolahan hendaknya dipantau dan dikendalikan sampai tingkat yang disyaratkan. Masing-masing jenis obat mempunyai jenis dan karakteristik tersendiri dalam proses produksi. Mesin digunakan untuk mencetak obat. Dengan mesin ini, maka proses mencetak obat mampu dijalankan secara cepat dan mudah. Dengan tetap menjaga kesterilannya, obat-obat dikelompokkan berdasarkan kategori kegunaan produk. Pengawasan mutu merupakan bagian yang esensial dari cara pembuatan obat yang baik untuk memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten mempunyai mutu yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian, serta termasuk pengaturan, dokumentasi, dan prosedur pelulusan yang memastikan bahwa semua pengujian yang relevan telah dilakukan dan bahan tidak diluluskan untuk dipakai atau produk diluluskan untuk dijual sampai mutunya telah dibuktikan memenuhi persyaratan. QC merupakan salah satu bagian penting di industri farmasi. Di industri farmasi harus memiliki 3 bagian utama, yaitu produksi, QA, dan QC. Personil tiap pengawasan mutu hendaklah memenuhi kualifikasi untuk melakukan pengawasan. QC memastikan produk yang dibuat bermutu, aman, dan berkhasiat. Semua parameter produk, volume diperiksa sebelum diluluskan untuk diserahkan ke gudang dengan pengawasan yang ketat. Hendaklah memastikan produk dan catatan pengolahan untuk memenuhi semua spesifikasi yang ditentukan. Tablet yang telah diluluskan oleh bagian pengawasan mutu dibawa ke ruang pengemasan primer. Memproduksi pengemas dan bahan pengemas, mesin dan peralatan serta sarana pendukung lainnya, baik yang berkait dengan produk farmasi.
Proses pengemasan dilaksanakan di bawah pengawasan ketat dan diperiksa sesuai dengan prosedur pengemasan perintah pengemasan untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas serta dilaksanakan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Semua kegiatan pengemasan menggunakan bahan pengemas yang tercantum dalam prosedur selama pengemasan, rekonsiliasi terhadap produk dan bahan pengemas tercetak, serta pemeriksaan akhir terhadap pengemasan. Kemasan akhir diperiksa selama proses pengemasan dengan selang waktu yang teratur untuk memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi dan memastikan semua komponen sesuai dengan yang ditetapkan dalam prosedur pengemasan induk. Setelah selesai dilakukan pengemasan primer, dipindahkan ke ruangan pengemasan sekunder melalui patch box untuk dilakukan pengemasan sekunder. Labeling adalah upaya memberi label berupa informasi singkat mengenai produk. Informasi yang biasanya ada dalam suatu label adalah nama produk, pembuat produk, alamat pembuat produk, bahan yang digunakan untuk membuat produk, masa kadaluarsa, izin Depkes atau instansi terkait. Bagian labeling dan pengemasan pada bagian ini dapat diamati proses pengemasan yang diterapkan PT Kimia Farma Persero Tbk, di mana produk ruahan yang telah dihasilkan oleh bagian produksi dikemas hingga menjadi sediaan yang layak untuk dipasarkan. Pengujian pengelompokan produk dilakukan dengan meletakkan produk yang terdapat barcode di atas konveyor untuk dapat dibaca oleh barcode scanner. Kotak produk akan dikelompokkan berdasarkan jenis dari produk tersebut. Produk yang telah didata akan dideteksi dan dipastikan kembali jumlahnya. Kimia Farma Trading and Distribution memiliki jaringan sebanyak 46 cabang dan tenaga salesman sejumlah 611 orang untuk melayani 45.173 outlet terdaftar di seluruh wilayah Indonesia. NDC National Distribution Center ini adalah sebagai unit yang bertanggung jawab dalam proses distribusi dari produk Kimia Farma khususnya, termasuk juga produk prinsipal pihak ketiga. Untuk produk Kimia Farma ini kita akan mendistribusikan
dari 7 pabrik, baik itu di Bandung, Semarang, kemudian di Watu Dakon, Jakarta, Bali, dan juga PT Sil yang akan kita distribusikan ke cabang-cabang Kimia Farma Trading and Distribution Center. Obat jadi yang telah siap diproduksi dan dikemas kemudian dikirim ke gudang penyimpanan obat jadi. Gudang merupakan sarana pendukung kegiatan produksi industri farmasi yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku, bahan kemas, dan obat jadi yang belum didistribusikan. Selain untuk penyimpanan, gudang juga berfungsi untuk melindungi bahan baku dan pengemas dan obat jadi dari pengaruh luar dan binatang pengerat, serangga, serta melindungi obat dari kerusakan. Bahan pesanan yang datang diterima oleh bagian gudang, di mana bagian gudang akan memeriksa kecocokan nomor pesanan, jumlah, spesifikasi bahan yang diminta pada arsip pesanan, dengan bahan yang akan diantarkan. Area penyimpanan gudang bahan baku, gudang bahan pengemas, dan gudang obat jadi telah didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjamin stabilitas bahan dan produk yang disimpan dengan kapasitas dan penerangan yang memadai dan dikendalikan secara khusus dan didokumentasikan. Proses distribusi, kita akan menerima nanti pengiriman dari 7 pabrik gitu ya, baik itu di Bandung, Semarang, kemudian di Watu Dakon, Jakarta, Bali, dan juga PT Sil. Kemudian semua nanti akan ditampung di NDC sini. Berikutnya akan kita kirim, kita distribusikan ke seluruh cabang KFTD. Ada 47 cabang di seluruh Indonesia. Nah, dari cabang-cabang KFTD inilah nanti khususnya produk Kimia Farma, termasuk juga produk pihak ketiga, yang akan didistribusikan terutama ke apotek-apotek Kimia Farma yang berjumlah sekarang sudah 1.200, termasuk juga ke apotek-apotek pihak ketiga. Tentunya dari apotek akan sampai ke customer atau pasien-pasien di seluruh Indonesia. PT Kimia Farma Apotek merupakan anak perusahaan yang dibentuk oleh Kimia Farma untuk mengelola apotek-apotek milik perusahaan yang ada dalam upaya meningkatkan kontribusi penjualan. Apotek Kimia Farma memiliki jejak sejarah yang panjang di tanah air. Cikal bakalnya sudah hadir pada tahun 1817 yang merupakan perusahaan farmasi Belanda. Dalam perjalanannya, perusahaan itu dinasionalisasi pada 16 Agustus menjadi PT Kimia Farma. Kemudian menjelma sebagai PT Kimia Farma Apotek sebagai anak perusahaan PT Kimia Farma Tbk pada 4 Januari 2003. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang ingin serba praktis dan cepat, Kimia Farma Apotek pun melakukan transformasi dari jaringan retail farmasi menjadi jaringan healthcare provider. Sejarah yang panjang menjadikan Apotek Kimia Farma dikenal sebagai apotek yang paling lengkap dengan sumber daya manusia yang berpengalaman, sehingga terpercaya dan menjadi rujukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan obat-obatan. Tak jarang apotek Kimia Farma menjadi langganan suatu keluarga hingga beberapa generasi.